Baiklah, Bapak Ibu, kita menginjak pada acara inti yaitu penguraian eh, ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Buya Rijal Hasrijal Hasani dan pagi hari ini di kesempatan pagi hari ini beliau akan didampingi oleh Ibu Eliza dari kelas KMP 23. Namun sebelumnya kita sapa dulu Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Buya. Senang Amin. sekali A- melihat keadaan Buya semakin membaik dan Amin. juga Amin. harapan kita semuanya nggak mudah-mudahan Buya senantiasa bisa dalam keadaan sehat dan bisa tetap membimbing kita Amin. untuk mempelajari Al-Quran ini. Kemudian juga kita sapa juga pendamping beliau yaitu Ibu Eliza. Assalamualaikum Bu Eliza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Ya, walaupun agak keringatan kelihatannya Ibu, tapi Bukan saya ini, yakin. bukan. Namun Ibu tentunya sudah siap sekali nggak untuk menguraikan ayat ini dan Ibu juga disupport oleh teman-teman MC serta rekan-rekan peserta pagi ini dengan memakai jilbab yang sama enggak. Baik, untuk berikutnya itu kami persilakan Buya untuk acara selanjutnya. Syukur Pak Ahmad. Sama-sama Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, semoga nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangan. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, dan kita berharap setiap tindakan kita, perbuatan kita bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai ke zaman dan termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah, tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 167 bersama Bu Eliza. Assalamualaikum Bu Eliza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Bu Eliza di mana sekarang di sini? Di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Bu ya. Oh, ini masih aktif kan? Masih, Bu ya. Oh, mudah nanti nggak terlambat di kantor ya. Lagi WFH, Bu ya. Ah, WFH, oh WFA. Oh, ya. work from house itu ya. Home. Oh, home, home. Home. Oke. Bu Eliza dulu yang bawa ke Alsa ini siapa Bu Eliza? Teman SMA 2 Bukit Tinggi, Bu ya. Cuman sekarang sudah nggak ikut Siapa tuh? lagi di sini. Bu Melvita sama, ya Bu Melvita lah. Mel? Bu Melvita, Bustami. Oh, udah nggak ada lagi ya.
Iya. Ya, mudah-mudahan beliau selalu dimudahkan oleh Allah ya. Baik, kalau Amin. gitu Bu Eliza ada di kelas KMP 23 bersama Uni Zurmiati dan Arwani ya. Baik, kalau Ya. gitu udah siap ya Bu Eliza ya. Insya Allah Buya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu, Terima kasih Buya. sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu. Allahumma rid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i il mursalin wa ala alihi wa ahsabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina birahmatika wansur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan birahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kesehatan yang dianugerahkan kepada kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, juga kepada para sahabatnya, para tabi'in dan kepada para pengikutnya yang setia pada akhir zaman. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Pertama-tama saya ingin mengucapkan alhamdulillah atas beribu nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat keluangan waktu dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Sehingga alhamdulillah pada pagi yang berbahagia serta penuh berkah ini, kita masih dipertemukan kembali melalui Zoom pada acara kajian Ba'da Subuh Al-Hasani dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta Zoom Al-Hasani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Buya Hasrizal Al-Hasani yang telah menemukan dan menyusun serta sekaligus mengajarkan metode gramatikal Al-Quran Al-Hasani. Begitu besar jasa-jasa beliau atas temuan metode gramatikal Al-Quran Al-Hasani ini, yang mana sangat mudah dan praktis dipelajari oleh siapapun, termasuk oleh yang awam seperti saya pribadi. Jadi yang beliau lakukan selama ini, insya Allah menjadikan amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir hingga ke akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan beliau kesehatan yang prima, kesabaran, umur yang barokah, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar dapat membimbing kita semua murid-muridnya di Al-Hasani. Rasa terima kasih saya selanjutnya kepada bapak dan ibu-ibu pembimbing, baik itu pembimbing tahsin maupun pembimbing gramatikal Al-Quran. Dalam hal ini kami juga mendoakan semoga bapak-bapak dan ibu-ibu pembimbing selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberi kekuatan dan kesabaran dalam membimbing kami-kami di Al-Hasani ini. Dan khususnya kepada pembimbing KMP 23 yang kami cintai dan sayangi, yaitu Uni Zurmiati dan Bunda Nur Erwani. Uni Zurmiati sebagai nakhoda di KMP 23 adalah seorang pembimbing yang sangat sabar, tidak pernah lelah dalam membimbing kami, serta menciptakan suasana belajar yang sangat menarik, akrab dan tetap disiplin. Begitu juga dengan Bunda Nur Erwani yang selalu mendampingi dan membantu kami
di dalam mengoreksi uraian ayat kami pada saat latihan di kelas. Kami selalu mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala yang berlipat ganda dan menjadikan amal ibadah beliau yang akan mengalir terus kepada Unizur dan Bunda Nur Erwani. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih selanjutnya kepada perangkat kelas KMP 23, yaitu Bapak Andi, Ibu Rida, Ibu Yanti, Pak Hatta, Pak Sarif, dan Ibu Afi, yang merupakan tim yang solid dan saling bahu-membahu dalam mengurus segala kegiatan KMP 23. Dan tak kalah pentingnya, ucapan terima kasih saya kepada Bapak Mursid yang telah membuatkan atau menyusun PPT saya, serta juga kepada Pak Zainuddin yang telah mempercantik dan memperindah penampilan PPT saya. Terima kasih juga kepada Pak Helmi yang selalu setia mengawal KMP 23 dengan merekam semua kegiatan kami di kelas KMP 23, di mana hasil rekaman tersebut sangat ditunggu-tunggu jika ada di antara kami yang berhalangan atau tidak sempat hadir di dalam kelas. Selanjutnya, terima kasih juga kepada manajemen Al-Hasani Triple A, terutama Ibu Meli sebagai kepala sekolah di Triple A, Ibu Riri sebagai kepala rumah tangga sekaligus tim MC dan tilawah. Selanjutnya, terima kasih juga kepada para sahabat KMP 23 yang telah memberikan masukan atas bahan presentasi ini dan kepada kegiatan belajar dengan metode gramatikal Al-Hasani yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga kita bisa istiqomah dan kompak selalu sampai ajal menjemput. Terakhir, terima kasih saya ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kajian pada subuh pagi ini. Meskipun begitu, apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan presentasi ini, mohon dimaafkan sebesar-besarnya karena kami masih dalam proses belajar. Baiklah Bapak dan Ibu semua, saya akan mengurai surat Al-A'raf ayat 167 secara gramatikal, namun sebelumnya saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al 'adzab. Inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Quran Surat Al-A'raf ayat 167 terdiri dari 3 bagian dengan 25 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 15. Bagian kedua, penggalan 16 sampai 19. Bagian ketiga, penggalan 20 sampai 25. Selanjutnya, penggalan Quran Surat Al-A'raf ayat 167 adalah sebagai berikut. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, il. Penggalan ketiga, ta'azzana. Penggalan keempat, rabbuka.
Penggalan kelima, la. Penggalan keenam, yab'asa. Penggalan ketujuh, na tasdid. Penggalan kedelapan, alai. Penggalan ke-9, him. Penggalan ke-10, ila. Penggalan ke-11, yaumil qiyamati. Penggalan ke-12, man. Penggalan ke-13, yasumu. Penggalan ke-14, hum. Penggalan ke-15, su'al azabi. Penggalan ke-16, inna. Penggalan ke-17, rabbaka. Penggalan ke-18, la. Penggalan ke-19, sari'ul iqabi. Penggalan ke-20, wa. Penggalan ke-21, inna. Penggalan ke-22, hu. Penggalan ke-23, la. Penggalan ke-24, ghafurun. Penggalan ke-25, rahimun. Baiklah, selanjutnya saya akan mengurai Quran Surat Al-A'raf ayat 167, bagian pertama, penggalan pertama sampai dengan 6. Penggalan pertama, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, id, bentuknya huruf bermakna, artinya ketika. Penggalan ketiga, ta'azzana, bentuknya kata kerja lampau dengan ciri fathah di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya, azina, polanya tafa'ala, ada di Kamus Munawir halaman 15, artinya dia telah memberitahukan. Penggalan keempat, Rabbuka, bentuknya kata benda menjemuk, terdiri dari Rabbu dan Ka. Ciri kata benda menjemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama Rabbu, bentuknya kata benda kata kerja subjek tunggal. Aslinya Rabbun, karena bermajemuk menjadi Rabbu. Ciri kata benda berakhiran tanwin, ciri subjek tunggalnya domah tain. Akar katanya Rabbaba, dibaca Rabba. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 136, artinya Tuhan. Kata kedua merupakan kata ganti. Ka, artinya engkau. Arti kata benda menjemuk Rabbuka, Tuhan engkau. Penggalan kelima, la, merupakan huruf bermakna sekaligus huruf penegasan. Artinya sungguh. Penggalan keenam, ya ba'asu, bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya ya ba'asu, karena ada na tasdid di belakang menjadi ya ba'asa. Cirinya ya di depan dan domah di akhir. Pelakunya huwa, akar katanya ba'asa, polanya fa'ala, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 68, artinya dia akan mengirim. Selanjutnya, bagian pertama penggalan 7 sampai 11.
Penggalan 7, na tasdid merupakan huruf bermakna sekaligus huruf yang memfathahkan baris akhir KKSAD sebelumnya, juga termasuk huruf penegasan. Artinya benar-benar. Penggalan ke-8, alai merupakan huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-9, him merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-10, ila merupakan huruf jar, artinya sampai. Penggalan ke-11, yaumil qiyamati. Bentuknya kata benda majemuk. Terdiri dari yaumi dan al-qiyamati. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berakhiran kasrah. Kata benda pertama yaumi. Bentuknya kata benda murni. Aslinya yauman, karena ada huruf jar menjadi yaumin. Karena bermajemuk menjadi yaumi. Ciri kata benda didahului huruf jar dan berakhiran tanwin. Pola kata bendanya fa'lun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 510, artinya hari. Kata benda kedua al-qiyamati. Bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Aslinya al-qiyamata. Karena merupakan kata benua dari KBM atau kata benda majemuk menjadi al-qiyamati. Ciri kata benda didahului alif lam dan berakhiran ta marbutah. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya qawama menjadi qama. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alatun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 361 untuk kata yang dicari, untuk akar katanya, dan 362 untuk kata yang dicari, artinya kiamat. Arti KBM yaumil qiyamati adalah hari kiamat. Uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 167 bagian 1 penggalan 12 sampai 15. Penggalan ke-12, man. Bentuknya huruf bermakna, artinya orang yang. Yasu, penggalan ke-13, yasumu. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Cirinya ya di depan dan domah di akhir. Pelakunya huwa. Akar katanya sawama jadi sama. Di sini berlaku kaidah huruf sia 1 poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Ada di polanya fa'ala, ada di kamus Munawir halaman 680, artinya dia akan membebankan. Penggalan 14, merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan 15, al-azabi su'ah. Bentuknya kata benda majemuk. Jadi dari al-azabi dan su'a. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berakhiran kasrah. Kata benda pertama su'a. Bentuknya KBSL khusus atau kata benda superlatif khusus. Aslinya su'an. Karena bermajemuk menjadi su'a. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Akar katanya sawa'a menjadi sa'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2.
Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lun. Ada di Kamus Munawir halaman 675, artinya seburuk-buruk. Kata benda kedua, bentuknya, kata benda kedua al-azabi. Bentuknya kata benda superlatif dengan ciri kata benda diawali alif lam. Ciri SL-nya ada alif di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya azba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 259, artinya azab. Arti KBM su al-azabi adalah seburuk-buruk azab. Arti Quran Surat Al-A'raf ayat 167 bagian pertama. Wa idh ta'allana rabbuka layab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al 'azab. Dan ingatlah ketika Tuhan engkau memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia benar-benar akan mengirim orang yang akan menimpakan seburuk-buruk azab kepada mereka sampai hari kiamat. Selanjutnya, uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 167 bagian kedua, penggalan 16 sampai 19. Penggalan 16, inna, sekaligus bentuknya huruf bermakna, sekaligus huruf yang memfathahkan baris akhir kata benda sesudahnya. Artinya sesungguhnya. Penggalan ke-17, Rabbaka, bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari Rabba dan Ka. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, Rabba. Bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Aslinya Rabbun. Karena ada inna, maka menjadi Rabban. Karena bermajemuk menjadi Rabba. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Ciri subjek tunggalnya domahtain. Akar katanya Rababa dibaca Rabba. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 136, artinya Tuhan. Kata kedua, ka, merupakan kata ganti, artinya engkau. Arti KBM Rabbaka, Tuhan engkau. Penggalan ke-18, la, merupakan huruf bermakna sekaligus huruf penegasan. Artinya benar-benar. Penggalan ke-19, sari'ul iqabi, merupakan kata benda majemuk, terdiri dari sari'ul iqabi. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berakhiran kasrah. Kata benda pertama bentuknya kata benda superlatif. Sari'un. Aslinya sari'un. Maaf. Kata benda pertama sari'u, bentuknya kata benda superlatif. Aslinya sari'un. Karena bermajemuk menjadi sari'u. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Ciri superlatifnya ia sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya saru'a. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 168,
artinya sangat cepat. Kata benda kedua, al-iqabi. Bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Jadi kata bendanya diawali alif lam, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya aqaba, wala kata kerjanya fa'ala, wala kata bendanya fi'alun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 274, artinya siksa. Arti kata benda majmu' sari'ul iqabi, arti kata benda majmu' sari'ul iqabi artinya siksa yang sangat cepat. Arti Quran Surat Al-A'raf ayat 167 bagian kedua. Inna rabbaka lasari'ul iqab. Sesungguhnya Tuhan engkau benar-benar sangat cepat siksanya. Selanjutnya uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 167 bagian ketiga, penggalan 20 sampai 25. Penggalan 20, waw, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-21, inna, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-22, hu, merupakan kata ganti, artinya dia. Penggalan 23, la, bentuknya huruf bermakna sekaligus huruf penegasan, artinya benar-benar. Penggalan 24, ghafurun, bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya tanwin di akhir. Ciri superlatifnya waw sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya ghafara, wala kata kerjanya fa'ala, wala kata bendanya fa'ulun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 298, artinya maha pengampun. Penggalan 25, rahimun, bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya tanwin di akhir. Ciri superlatifnya ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya rahima, wala kata kerjanya fa'ala, wala kata bendanya fa'ilun. Ada di kamus Munawir halaman 483, artinya maha penyayang. Arti Quran Surat Al-A'raf ayat 167 bagian ketiga. Wa innahu laghafurur rahim. Dan sesungguhnya dia Allah benar-benar maha pengampun, lagi maha penyayang. Arti keseluruhan Quran Surat Al-A'raf ayat 167. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'adzana rabbuka layab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah. إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور rahim. Dan ingatlah ketika Tuhan engkau memberitahukan bahwa sesungguhnya
Dia benar-benar akan mengirimkan orang yang akan menimpakan seburuk-buruk azab kepada mereka sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhan engkau benar-benar sangat cepat siksanya. Dan sesungguhnya Dia Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Izin menyampaikan pantun, Buya. Silakan. Lelah bekerja membakar ikan, coba dibelah dipotong 8. Sudah tua belajar Al-Quran, bila salah tolong dimaafkan. Pantun buat Uni, Buya. Kalau tidaklah karena duri, tidaklah jari luka sampai tersayat. Kalau tidak adalah karena Uni, tidaklah kami bisa mengurai ayat. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Eliza. Gimana rasanya Bu Eliza setelah menggayat? Ya, sedikit udah mulai memahami, Bu ya. Kalau baca Al-Quran sudah paham, oh ini kakek Oh, Sade, ini ini. ya. Gitu, Bu ya. Iya, apa beda dengan menjurnal? Jauh sekali ya. Jauh beda. Nggak kebayang ya, dulu pada saat kita kuliah, bahwa suatu Iya. saat nanti di hari tua kita sibuk dengan ayat. Pernah kebayang nggak Bu Eliza ya? Enggak, Bu ya. Nah ya, kita bayang kita bagaimana membuat neraca, bagaimana membuat laporan Iya. keuangan. Mudah-mudahan Bu Eliza bisa istiqomah bersamaku, karena masih Amin, aktif amin, ya, amin. Masih, tetap Bu ya. dengan serius, menjaga yang baik, dan tetap bersama Al-Quran. Amin, Terima amin, kasih ya, amin. Bu Eliza Mumtaz Terima ya. kasih. Terima kasih, Bu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, itu tadi surat Al-A'raf ayat 167 yang sudah dibawakan oleh Ibu Eliza dengan Mumtaz, dan urainya kami cukupkan yang disampaikan oleh Ibu Eliza tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Namun karena kita sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu, kalau ada hal-hal yang kurang pas, salah urai, salah kata, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar itu datang dari Allah semata. Sekali lagi, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kepada Pak Rahmat Hasanuddin, kami kembalikan untuk melanjutkan acara. Silakan Pak Rahmat Hasanuddin. Baik, terima kasih Buya. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Eliza, luar biasa malam hari ini.